cabai rawit roket itu kalau muda itu berdiri ya, tapi kalau sudah besar berbobot itu merunduk cabenya. Nah, jadi untuk tipe roket ini cangkangnya tebal, otomatis cabenya keras dan berbobot ini. Dan untuk perluasannya pendek-pendek, untuk produktivitas buahnya itu double-double ini, mantap. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. Oke sahabatku, ini kami sudah sampai lokasi cabai rawit roket milik Pak Irwan ya. Nah, itu penampakannya untuk lahan cabai rawit roket. Dan itu Bapak Irwan lagi proses pemetikan cabai rawit roket yang keempat. Alhamdulillah untuk buahnya jos gandos, walaupun tanaman tidak terlalu tinggi karena di musim kemarau kemarin. Tapi bagus sekali, aman dari layu dan patek. Karena untuk Bapak Irwan mengikuti anjuran penanganan metode sahabat tani, kocor, spray ataupun pupuk susulan sampai perawatan pemberian nutrisi seperti Fukia, nutrisi B dan Kalimaktop. Nah, itu aplikasinya jadi bisa konsisten dan optimal, untuk dosis juga tidak kurang, tidak berlebihan. Jadi alhamdulillah untuk bakalan buah juga full, aman dari penyakit. Untuk virus Gemininya pun juga minim sekali. Jadi untuk menurut saya cabai rawit roket ini sudah alhamdulillah memuaskan ya. Karena memang untuk perawatannya dari fase vegetatif itu sangat sulit sekali. Banyak tanaman di sekitar sini pada gagal terkena virus Gemini dan pertumbuhannya kurang optimal karena efek dari cuaca dan aplikasi yang kurang tepat. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, kali ini kami berada di lahan cabai rawit roket milik Bapak Irwan. Dan Bapak Irwan ini baru pertama kali terjun di bidang pertanian ya Pak, khususnya cabai. Dan alhamdulillah saya kunjungan yang kedua kali saat ini, melihat ataupun menyaksikan langsung di lapangan perawatan Pak Irwan ini alhamdulillah sangat memuaskan, karena di musim yang ekstrim seperti ini untuk mewujudkan tanaman seperti ini harus berjuang ekstra Pak. Iya benar ya. Pak Irwan, ini gimana menurut Anda ya, ya kesan-kesan Anda dari awal sampai saat ini itu untuk motivasi buat petani khususnya pemula yang coba-coba menanam. Ya, soalnya kan saya baru pemula Pak Budi. Ya. Kebetulan dulu istilahnya ini juga lahan nyewa. Kemudian saya cari-cari informasi tentang tanaman cabai. Nah, kebetulan ada Sahabat Tani TV itu. Saya mengikuti dari lewat YouTube. Nah, kemudian setelah saya pelajari kemudian kok bagus. Cara tanamnya, kemudian SOP-nya bagus. Lalu saya WA Mas Budi itu kan, ya dikasih istilahnya SOP-nya. Nah, setelah itu kita olah lahan, kemudian sesuai dengan anjuran Pak Budi, kita tanam roket gitu. Roket, kemudian semuanya sesuai anjuran Mas Budi, SOP. Dari penyempraian fase vegetatif sampai generatif ya. Ya. Ya kami itu hanya sebatas penyuluhan.
Masalah nanti untuk di tingkat keberhasilan kita tidak tahu. Yang penting itu nanti malah tertuju pada pelaku sendiri. Ya, jadi kami cuma menyupport sama mentor lah. Nah, terus untuk Bapak Irwan ini saya akui memang sangat pekerja keras, karena beliau ini baru terjun di pertanian. Dulunya itu kerjanya cuma megang pena mungkin ya, pegang pensil, tapi alhamdulillah juga bisa mewujudkan tanaman seperti ini. Jadi semua orang itu punya peluang, tidak harus orang yang punya modal ataupun punya lahan. Jika ada niat ataupun tekad bersungguh-sungguh, semua pasti bisa ya Pak ya? Bisa, yang penting semangat dan ada kemauan. Ya, contohnya Bapak Irwan ini salah satu petani di Brajan sini. Brajan Maron Temanggung. Lahan juga nyewa dan ini juga biasa ya, standar lah, kurang vulgar gitu. Tapi perawatan yang intensif dan konsisten ya alhamdulillah. Ya. Tanaman aman dari bercak daun, busuk batang, buah pun tidak ada patek, layu ada 1-2 tadi saya survei karena akibat ya genangan air di musim penghujan seperti ini, tapi masih bisa diantisipasi. Dan untuk cabai rawit roket ini baru petikan yang keberapa kali Pak? Keempat. Oh, saat ini petikan yang keempat kali. Dan gimana hasilnya? Puas gak Pak Irwan? Sangat puas. Apalagi saya sebagai pemain bola dengan bantuan Sahabat Tani TV ini sangat puas. Iya. Karena ekspektasi saya bayangannya nggak kayak gini. Karena dari awal belum tahu bayangannya gimana. Kok, karena kan ini pas awal tanamnya jenengan terjun ke pertanian itu pas sulitnya, ekstrimnya kemarau panjang harus nyiramin. Iya. Tapi alhamdulillah untuk buahnya gimana? Besar alhamdulillah berbobot. Kemudian dengan anjuran Sahabat Tani ini istilahnya pembuahannya lebat. Iya, produktivitas buah itu optimal ya. Jadi setiap perluasan itu bahkan bisa double tiga. Ya alhamdulillah. Kemudian pembungaan tumbuh lagi. Bisa serempak terus ya. Jadi bakalan buah atas itu masih produksi bunga, bawah juga full ya. Full. Ada metik, kemudian yang atas tetap produksi terus. Ya mudah-mudahan. Nah ini jadi fase panen yang berurutan dan semoga saja ya bisa paling enggak itu petikan paling enggak ya syukur-syukur 50 kali lebih. Alhamdulillah. Semoga hasilnya berkah. Amin. Maksimal ya Pak ya. Iya. Dan jangan kapok. Oh enggak Pak. Karena ya petani itu seperti inilah. Iya. Asal dengan bimbingannya Mas Budi kita jadi semangat, apalagi istilahnya pemula kayak saya. Kan jadi ada SOP-nya, jadi kita tahu. Iya. Ini ada fase vegetatif, generatif, gimana caranya nyepray, kemudian obat-obatannya, penanggulangan insek. Kita itu tidak harus beli obat macam-macam. Kita lihat kondisi tanaman dulu. Terus hama yang menyerang itu apa, baru kita konsultasi dan beli insek gitu. Untuk jarak tanam ini kisaran kurang lebih berapa senti Pak ini? 60 ya? 60. Ini 60 saja, tanaman baru kisaran tinggi berapa ini? 170-an ya. Ini sudah tepung ya. Ini apalagi masih umur belum atas 120 hari, 109. Ini baru 109 hari. Sudah mulai dari bedengan sudah mulai merapat ini ya. Kemudian panenan keempat ya udah alhamdulillah kayaknya lumayan. Amin ya. Semoga berkah lah Pak. Amin. Ya, untuk motivasi semua para petani di seluruh Nusantara, jangan ragu. Iya. Semua orang, semua manusia itu punya potensi yang sama ya Pak. Iya. Tinggal kita menggali saja. Menggali, dan tekad, ya. mau belajar. Dan kemauan itu yang penting Pak Budi. Iya, kemauan, optimis. Iya, optimis. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjutkan siap, pemetikan. Oke, sahabat tani, terima kasih. Kami sudah disempatkan untuk berbincang-bincang kepada beliau yang Bapak Irwan selaku petani pemula baru tanam pertama kali ini dan terjun bertani itu pas sulit-sulitnya. Dan alhamdulillah lah untuk hasil memuaskan.
Mantep. Amin. Mantep. Mantap. Oke, Sahabat Tani, lanjut. mantap. Saya Makasih, lihat makasih. dulu ya. Siap. Makasih. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Ini sahabat tani, salah satu contoh cabai rawit roket yang suplai nutrisinya itu tepat dan akurat. Jadi buah dompol-dompol dan ukurannya pun stabil sampai atas. Ini untuk nutrisinya spray memakai Fukia dimix dengan Proton Max, lalu ditambah nutrisi B dan Kalimax Top. Nah, keempat nutrisi itu diaplikasikan bersamaan. Cuman untuk Fukianya pemakaian di kisaran 2 atau 3 minggu sekali saja supaya tidak memperhambat pertumbuhan tunas. Nah, jadi pas ini stabil, daun tidak terlalu lebar, perluasan pendek-pendek, dan buahnya double-double. Nah, untuk di bawah juga tidak ada berguguran bunga ataupun buah ya. Nah, ini sistemnya juga tidak dirempel, dipelihara semua tunas airnya karena tidak sempat. Alhamdulillah tetap berbuah optimal. Walaupun pas waktu penanaman ataupun di fase vegetatif, pas musim kemarau, pas sulit-sulitnya. Tapi untuk ketahanan virus dan penyakit cabai rawit roket ini memang luar biasa. Yang terkena virus Gemini saja bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah aman ini. Jadi untuk sahabat tani semua, jika ingin menanam cabai mau varietas apa nggak masalah. Yang penting untuk Proton Max-nya ikut dispraykan dan juga dikocor. Nutrisi B dan D ikut. Lalu untuk Fukianya kalau sudah memasuki fase generatif dan Kalimax Top diikutkan supaya pembuahan tetap stabil, tidak mandek. Itu nanti hasilnya akan maksimal. Lalu untuk mulsanya, lubangnya sangat banyak sekali ya, karena ini planningnya itu tadinya mau ditumpang sari sama cabai keriting, cuman waktunya tidak sampai, dan untuk guludanya kurang SOP, jadi tidak ditanami cabai keriting, cuma rawit saja ditumpang sari dengan kacang tanah. Nah, ini seperti ini. Ini kemarin juga terendam air paritnya ya, karena belum dibuatkan drainase yang optimal. Tapi untuk cabai rawit roket ini alhamdulillah masih kuat, walaupun di Temanggung sini cuaca sangat ekstrim saat ini. Dan untuk jarak tanam ini menggunakan sekitaran 60 cm untuk ke sampingnya. Kedepannya juga 60 cm, jadi 60 kali 60 cm untuk jarak antar tanamannya. Lalu untuk jarak antar guludan dan guludan ini 1 meter. Untuk penanaman metode tidak menggunakan potong pucuk, dan untuk semua tunas air dipelihara semua ya ini ya. Untuk tunas air dipelihara semua,
Terus daun dari bawah sampai percabangan V dirempel agar sirkulasi udara lancar dan sinar matahari bisa menembus ke bawah. Karena di musim penghujan seperti ini kita harus menjaga suhu ataupun tanah guludan itu jangan sampai lembab. Karena lembab nanti bisa mengakibatkan pH tanah turun dan perkembangan biak bakteri ataupun jamur patogen itu bisa signifikan nanti. Jadi resiko nanti akar tanaman terserang fusarium. Maka dari itu kita harus cegah kelembapan dengan salah satu cara, yaitu kita harus rempel daun bawah agar sinar matahari bisa menembus ke guludan. Lalu dengan jarak tanam yang SOP agar sirkulasi udara juga lancar. Nah, itu salah satu upaya untuk pencegahan serangan dari antraknos ataupun jamur patogen di musim penghujan seperti ini.